generasi muda, mewakili pemuda, ingin menggali dalam kesempatan ini, yaitu tentang upacara entas-entas ini. Tadi kalau Pak Mangkudewo semangat sekali mengajak kami untuk melaksanakan upacara entas-entas ini secara bersama-sama, kami sangat antusias sekali untuk mendaftarkan diri untuk agar leluhur kami, orang tua saya itu diupacarai selayaknya agama Hindu. Namun sebelum itu dilaksanakan, ada dua pertanyaan yang perlu saya gali dari Singge Pandita, yaitu karena kami di sini di Mojokerto, pemuda itu belum melaksanakan, istilahnya itu secara tradisi itu belum kuat lah menjalankan agama itu. Contohnya itu kami nggak punya merajan. Kalau di daerah-daerah lain itu setiap rumah itu ada merajan-merajannya gitu. Di Mojokerto, di Gondang sini jarang. Mungkin hanya toko-toko yang punya, sedangkan saya sendiri, keluarga saya itu tidak punya merajan, rok 3 kan gitu. Nah, kemudian ketika kita menjalankan upacara entas-entas untuk leluhur kami, orang tua, terus itu nanti akan ditinggikan di mana? Itu pertanyaan saya. Kami hanya punya sempok tengah, yaitu kamar suci, adanya cuma meja untuk meletakkan sarana persembahyangan. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu setelah kita melakukan upacara fitrayatnya entas-entas untuk leluhur, itu kewajiban kami itu apa lagi kan gitu, kewajiban entah itu secara rutinitas ataupun tidak rutin, itu apa saja yang harus kita lakukan setelah melaksanakan entas-entas, termasuk juga itu pantangan atau larangan kita sebagai anak cucunya itu apa saja itu. Jadi mungkin setelah ditinggikan leluhurnya itu entah di mana kan gitu, itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang kedua tentang kewajiban kami setelah melaksanakan upacara entas-entas untuk leluhur. Demikian CD yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting dan sangat diharapkan oleh para umat. Mas sebagai ketua Prada, nah, ini suatu kebanggaan saya pada momen seperti ini. Mungkin ada jalan rambu hijau. Setelah diupacarai fitrayatnya atau tas-tas, itu ditempatkan, kalau belum punya pelajaran harus disiapkan pelangkiran rong 3. Dari triplek boleh, dari papan boleh, yang penting satu atap itu ada rong 3, pintu 3. Ini ditempatkan di rong tengah boleh, yang paling pas memang di rong tengah. Nah, untuk lainnya yang seperti setelah ditempatkan di rong tengah, ditempatkan di rong telu, leluhur itu harus setiap berbakti atau memohon atau berdoa ya di depan situ, tapi jangan disebut namanya si A atau B, karena alamnya sudah berbeda menjadi alam dewa. Itu. Jadi kalau memohon doa masih di kuburan, itu harusnya Mas mendoakan kepada leluhurnya, tidak memohon. Dia malah mendoakan. Kemana colo-colane padang kuburi, jembaro papane diaku gustine, kabeh kesalane disepuro. Ndongane kembang sak bungkus disertai ndongane leluhur iku.
Tapi nek pun kalau sudah dilinggihkan sebagai itu alam dewa yang titari sudah boleh mohon doa atau mohon keselamatan. Di Rekweda tadi kalau mau ngentas leluhurnya mendapatkan berlimpah keselamatan atau berlimpah rezeki. Inilah untuk keuntungan atau keunikan atau perbedaan yang masih ada di kuburan di antara sudah ditas ini. Selanjutnya meja yang ada di kamar sentong tetap dipasang, tapi yang rong 3 di atasnya meja itu sekira ukurannya atau di sejajar batu, apa ini batu yang kepala, jangan sampai ke sini. Jadi kita naruh tak sinolinggi paling enggak. Nah, untuk mengganti selanjutnya dak sinolinggi waktu tas-tas dilinggihan situ kan perlu diganti. Gantinya itu cuma setiap purnama, jangan purnama film kegedean, jadi nanti ribet. Purnama aja sudah nggak apa-apa ya ini. Nah setelah itu kalau mungkin mau leluhur yang di tas ini waktu hidupnya merokok, minum kopi, terus makanan yang senang itu apa ya, kalau ada keikhlasan ditambah itu ya tak apa-apa. Kan kita menghormati leluhur, yang dimakan bukan barangnya tapi sarinya yang diisep. Itulah itu kelanjutannya. Saya kira jawaban seperti itu ya. Terima kasih. Dari pertanyaan Mas Bromo tadi sudah dijawab langsung dua-duanya gamblang oleh Siti Pandita. Jadi juga ini menyambung dengan pertanyaan Mbak Yati tadi, ketika belum dilaksanakan upacara atas, ketika kita nyekar ke kuburan, ke makam dan lain sebagainya, itu sebatas untuk mendoakan dari leluhur kita. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan upacara atas itu dan melingkihkan yang bertara itu, kita berhak untuk memohon kepada beliau untuk menandingi tadi Madya Podo ini. Berikutnya kami buka lagi pertanyaan karena waktu ini kurang 10 sampai 15 menit. 2 pertanyaan bisa dari siapa? Mas Pak Puji, kemudian ada lagi? Biar ada mewakili yang di luar. Oh ya, ini Pak Puji ini sudah merangkum dari pertanyaan-pertanyaan dari umat yang ada di luar ini. Monggo, Mas Puji dipersilakan. Baik, sebelumnya terima salam mengenai umat. Langsung sini saya menanyakan, lanjutin biaya tadi Pak Kolo tadi. Apakah satu sawo itu memerlukan sarana cuma kasino aja? Tadi kan tadi itu kan ada pengulapan itu kan pakai Abhyangala Prasista. Itu apa bisa dipakai keseluruhan apa cuma satu sawo satu set Abhyangala Prasista? Otomatis kalau itu satu set kan biayanya nanti agak pembengkak gitu. Terus kami yang di Purwomanunggal Jati itu kan teman-teman itu maunya pahlawan ya istilahnya, yang pendahulu kita yang tidak ada keluarganya itu maunya kami ikutkan di program ini, maksudnya Nas-Entas ini. Itu nanti kalau banyak itu kan juga membengkak untuk biayanya itu. Dan saya minta untuk harapan Banten yang ada di depan Sulingge itu mungkin Pak Polo tadi yang mau dijelaskan biayanya berapa, itu mungkin di situ. Apa untuk sawo buat kabupaten itu cuma itu aja Bantennya, apa masing-masing sawo itu pakai Banten masing-masing? Itu aja sedikit. Terima kasih. Om Santi Om. Ini pertanyaan super ngirit. Nah, ini gini Pak jawaban saya. Namanya kalau masal itu
gotong royong ya. Tapi umpama di depan pandita harapan ya cuma satu paket, tidak berpaket-paket itu. Nah, Sinolingge itu memang kalau yang diangkat itu 5 ya harus 5 memang, karena itu simbolis Sang Katman melingge di Sinolingge. Nah, masalah prasetyakala ini tergantung jarak jauh dekatnya yang di prasetyakala. Kalau mungkin satu lokasi ada beberapa yang dintas misalnya 50 ya cuma satu paket, cuma satu tanding itu aja, tidak usah 50 tanding, tidak usah 50 setel. Namanya itu kan termasuk gotong royong, meringankan beban. Tapi umpama setelahnya itu di daerah sini langsung ke daerah lain perkiraan berapa kilo. Nah itu ada yang pemangku bertugas sana ya harus bawa satu paket lagi itu. Jadi cuma dipikirkan ringan-ringan, bisa diatur. Kalau memang mau umpama bapak pemangku ya ditugaskan lokasi ini sudah selesai, pindah terus kasih lain, itu mau silakan. Satu paket itu berjalan langsung. Ya, kantor ya, apa-apa. Keliling. Ya. Jadi keliling. Bahkan satu kabupaten Mojokerto ini cuma yang bekerja 3 pemangku. Lah kok nemben-nemben Tindakan satu gempor dulu. Ya. Saya tanda. Jadi mama dari sini ada berapa sawel yang dintas cukup satu paket. Terus di depan nanti upacara itu di depannya para sawo itu Sinolingge atau Puspalingga yang direncanakan sudah semua itu sepakat, itu ada papan, ada tempat asakan. Asakannya itu tingkat 3 ya seperti susun-susun gitu loh, sederhana, nggak perlu api-api. Yang penting ada remeknya, ada alasnya itu dari kain putih atau kain kuning. Nah, kenapa 3? Itu ada yang dari yang paling bawah. Yang paling bawah termasuk untuk tempatnya abu yang diaben ditaruh situ, yang sebelumnya di Larung, yang atasnya lagi Puspalingga dan Sinolingge. Nanti di situ. Nah, di harapan itu ada Banten yang sangat sederhana, yang sesuai dengan kemampuan. Nah, itu ada yang namanya beras catur warna, terus Banten Tarpana, nasi angkep. Itu jangan sampai ditinggal. Ini karena pokok, karena biaya sangat ringan. Beras catur warna itu ya ada beras merah, beras putih, beras hitam. Itu beras ketan itu ada. Itu termasuk tanggung itu sama diaturkan di situ. Nah, kalau yang di depan pandita sang pemuput itu biasanya kalau saya nguput itu sangat sederhana, gak minta itu, gak minta ini. Itu jadi yang penting itu sederhana. Misalnya nek pandito sing nguput kudune dak sino gede. Sastra lah tenang. Tapi ini didamel dak sino alit, dak sino siji iki kula nggih mboten ditambah. Bapak ngoten iku. Dadi termate ngoten sing penting ngaten Prasita Biakala, mantung ngoten pungu-pungu pengulapan, terus mantung ngoten nenten malih Pras Pancawara. Kabeh niku. Terus ayapane minimal ayapane tumpeng 7 minimal. Mangke nang tumpeng siji ya ora jenenge ya tumpeng 7. Ayapan niku ana tumpeng 7 tumpeng 11 itu. Pun mangke pun wedi. Mesthi lek dereng diayahi niku trauma ya apa ya niku lek biayane akeh ngoten. Tapi lek diangkat umpama
entek biaya niku 100.000. Terus matur-matur anggotane tiyang 100. Ya wis saya kuat kan. Umpamane ngoten niku. Nanti bantaran niku nate 54 sawel niku nek dintas langsung tulang dudah kuburan niku biayane namung 2 juta. Tapi lek di simbolis niku biayane namung 500 niku. Tapi pun kira-kira mriko disepakatan kemampuan ya napa disepakati sing penting awake nyanang leluhur niki sing ikhlas najan tek pira minumane wis sampun ngantos mangke sadere ngayahi nggih pantele wis geger. Sing malah boten tembus ya. Anu gak sanakno. Iku. Dadi monggo Pak Dewa wau ade Pak Dewa suatu promotor termasuk kangge mancing utawi jenengan pemudane ngoten. Nah, pemuda niku mangke waktu niku penggawane kathah. Penggawane kathah termasuk di Kompon P6 rene Gotang rene niku ingkang prakasae niku pemuda. Waktu niku pun sing penting monggo niat sampun ngantos trauma masalah biaya saged diatur. Niku wau. Di kuburan ini wilayah sak kuburan itu enten tiyang paribasane 50 oleh kebiakaran itu namun tetap 1 paket niku pun ngantos damel ribete panjenengan niku mangke saged dipun atur secara sederhana kersane Mojokerto niki mangke leluhure saged dintas sedaya niku jawaban kula nggih. Ya, terima kasih Panita atas jawabannya. Mas Puji semakin jelas, semakin gamblang. Bupati tadi sudah hitung gini, siapa Panita Tumpang itu. Tapi nanti ada tindak lanjut dari apa pertemuan Dharmadula ini, lebih mengerucut tentang apa kemauan umat seperti apa. PHDI hanya memfasilitasi semacam itu. Baik Bapak Ibu Mas Dharma, dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya setelah ini tidak saya tawari lagi pertanyaan. Apa Pak Mani? Tadi belum ada yang menanya kalau itu terjadi atau terlihat tempatnya kan bukan di kuburan ya. Nah, tempatnya kira-kira di mana? Ya, terima kasih. Tidak saya buka lagi kepada Mas Dharma yang hadir di sini karena mengingat waktu beliau nanti akan melaksanakan upacara pawiwahan dan lain sebagainya. Untuk itu sebelum ditutup saya mewakili merangkum daripada pertanyaan, mohon izin sekitar 2-3 pertanyaan. Yang pertama mengenai seperti yang disampaikan Pak Mangkudewa, yaitu tempat, apakah ada ketentuan khusus tempat pelaksanaan upacara tas ini. Kemudian yang kedua adalah dewasa ayu apa hari baik, apakah ada ketentuan bulan-bulan baik dalam melaksanakan ini, sehingga kami nanti setelah ini kan menggodok mengerang-erang kira-kira kapan gitu apa ini. Kemudian berikutnya apakah ada prosesi pelarungan juga di sungai apa di ini apa di danau apa di segara itu. Kemudian yang terakhir misalkan seperti Bu Mangku Siswati sama Pak Bibit, mereka satu saudara ingin melaksanakan upacara entas-entas, apakah masing-masing mereka menggelar upacara mengikut sertakan leluhurnya, apakah perwakilan dari salah satu begitu. Ada 4 tempat, waktu, kemudian prosesi, ada prosesi pelarungan, atau misalkan yang terakhir adalah tentang kalau saudara gini kepingin foto-foto kita yakin kepada leluhurnya, apakah bersama-sama, apakah perwakilan. Masalah tempat sudah tertulis di paparan ini, di setra bisa, di pekarangan yang kosong bisa, di lapangan bisa. Tinggal pilih kesepakatan panitia dan pengikut peserta tas-tas itu sepakatnya di mana,
itu harus disarujui. Nah, terus masalah waktu memang ada padiwasan. Padiwasan jangan sampai nabrak pasah atau rerahinan. Jadi upacara pasah bareng purnama itu asal. Nah, jadi yang boleh itu termasuk pasah peteng kajeng. Dua nih, peteng kajeng ini boleh untuk fitrayatnya. Tapi kalau pasah untuk diwayatnya. Itu tentang waktu. Prosesi larung memang ada, itu memang ada, tapi pelarungan itu harus disepakati sungai yang dekat, jangan yang jauh-jauh. Dekat lokasi upacara. Yang digambarkan yang dilarung itu dalam wujud apa? Ini yang dilarung ini cuma abu-abu tanah dan abu pengawak sawah yang dari Setmimang ini. Jadi umpama di kampung ada sungai dekat, tidak masalah, ini bukan abu jenazah seperti itu. Nah, setelah larung nanti kan nuntun tak sinolinggi dari sungai itu langsung mana jak masuk ke rong telu itu melinggi terakhir, sembahyang terakhir. Dan satu lagi yang misalkan satu saudara ingin melaksanakan ini, apakah dua-duanya harus ikut? Karena ini saudara, ya tinggal aku sak dulur masa ya kepingin ngen pas leluhurku. Ya gabungan boten napa-napa. Gabungan boten napa-napa. Semua kan punya keinginan secara pribadi. Najan iki wong tuane wong loro ya kudune wong loro kudu duweni andate kemauan. Gak maksudnya Mas itu adiknya ngadakan, kakaknya ngadakan, itu loh Bro. Ya gitu ya Mas. Apa ikut dua-duanya ikut bersamaan atau sendiri kan begitu? Bersamaan. Bersamaan. Adiknya ngadakan, kakak ngadakan waktu itu. Masalah. Kalau memang iurannya ya, dananya ini kena 100 ya 50-an. Jadi satu saudara ini umpamanya gitu. Ini namanya gotong royong satu saudara. Jadi memang di yang diangkat ini cuma orang tua satu. Ya orang tua satu. Ya tak boleh tak selalu gitu. Ya Mas, orang tuanya satu atau orang tuanya dua? Satu. Tak boleh. Satu. Tetap satu. Satu. Adiknya kata. Kan cari satu proses. Jadi tes. Saya kan juga ingin melinggikan. Nah itu loh. Yang dilinggikan itu berarti. Nah ini saya tambah. Kenapa umat Hindu wajib masang Padmasari minimal di depan rumah? Karena Padmasari itu termasuk identitas. Identitas duduhne iki lho aku Hindu. Nek sembahyang ya kene iki. Tapi kadang-kadang itu masih minder. Tapi kalau di daerah saya terutama Banaran itu tidak minder lagi. Mulai dari ujung timur sampai barat itu semua ada Padmasari. Minimal sudah itu. Nah, karena di lingkungan Bapak ini termasuk ya seperti itu, kita siasati pakai aja pelantiran di dalam rumah boleh, jangan sampai kosong. Iku papane sembayang sampean nenbun karo Yahudi, nek sing rong telu nenbun karo leluhur. Nah ini tambahan saya. Terima kasih. Matur nuwun Singgih Pandita atas jawabannya dan terima kasih sekali atas berdarahnya tentang mengenai upacara fitrayatnya atas tas pada siang hari yang berbahagia ini kepada umat yang ada di Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu Mas dan Mas sekalian, mengingat waktu untuk itu kami mohon maaf, saya selaku moderator mohon maaf jika tidak dapat menampung harapan Bapak Ibu Mas sekalian tentang sosialisasi ini. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang terpendam, tapi jangan
jangan khawatir, nanti setelah ini PHDI akan menindaklanjuti daripada kegiatan ini. Apapun yang keputusan dan sosialisasi ini nanti akan dibagikan oleh lembaga tentang apa sosialisasi upacara kertas ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ini tadi juga sudah ditulis oleh sekretaris saya, nanti akan digodok lagi di lembaga. Makaten kulo selaku pembawa acara koordinator dalam acara Dharmatula ini, terima kasih sekali atas partisipasi dukungan aktif Bapak Ibu sekalian sehingga Dharmatula dapat berjalan dengan gayeng, lancar, kondusif ya. Kemudian mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Mas Dharma sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta. Sekali lagi juga terima kasih kepada Ratu Pandita selaku narasumber dalam kegiatan ini. Jangan bosan-bosan untuk memberikan pencerahan kepada umat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu yang sehat. Selaku pembawa acara, saya tutup dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Oh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Demikian tadi rangkaian acara pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan? Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu umat Dharma. Baik, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan penutup doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Pemaku Padma Handewa. Dumateng para rawuh sedaya, kakung putri Kabupaten Kota Mojokerto, pertemuan Dharmatula menika sampun rampung kanthi lancar, kanthi sukses. Matur suwun sanget dumateng Mugi Sang Hyang Widi. Monggo kita pertemuan menika kita pungkasi ngangge puja Parama Santi. Asam Astawa puja Parama Santi awit Santi 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 Tes dumateng Bapak Ibu kadang sami ingkang nderek